Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nama saya Des Naswalia. Saya mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ekonomi Syariah semester 2, angkatan 2022. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi bentuk-bentuk usaha, yang mana materi ini sangat penting diketahui oleh seorang calon pengusaha, yang mana materi ini pun harus diperdalami oleh seorang calon pengusaha agar dia bisa menentukan karirnya, perusahaan yang mau dia bangun ini akan perusahaan jenis apa, dan dia akan lebih mudah untuk mengelolanya ke depannya. Yang salah satunya adalah ada BUMN, ada BUMS, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian pendahuluannya, mari saja kita mulai presentasi ini. Ya, yang pertama kita akan memasuki materi pertama, yaitu badan usaha milik swasta. Nah, ini juga disebutnya dengan seringnya BUMS ya, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta yaitu yang mana badan usaha ini dimiliki oleh satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. BUMS ini biasanya didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya. BUMS yang sukses dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan pendapatan kepada para pemiliknya. Contoh BUMS yang terkenal adalah seperti Microsoft, Apple, Amazon di Amerika Serikat, atau Samsung di Korea Selatan, dan Toyota di Jepang. Namun, BUMS itu tidak selalu berukuran besar seperti perusahaan-perusahaan tersebut. BUMS juga dapat berupa perusahaan kecil atau menengah seperti toko, warung kelontong, salon, atau usaha kuliner. Nah, dalam mendirikan BUMS-nya sendiri, pemiliknya tuh harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti jenis bisnis yang akan dijalankan, lokasi usaha, modal yang diperlukan, target pasar, ataupun legalitas bisnis. Sebagai badan usaha yang swasta, BUMS juga harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku dalam bisnis. Nah, dalam hal ini nih, BUMS itu juga harus memperhatikan aturan pajak, regulasi lingkungan, dan aspek hukum yang berlaku. Selanjutnya kita memasuki chapter jenis-jenis badan usaha milik swasta. Nah, jadi jenis-jenis BUMS ini ada 3 ya. Yang pertama tuh ada perusahaan swasta nasional, yang mana perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara yang ada di dalam negeri tersebut. Nah, habis itu ada juga perusahaan swasta asing, adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Sedangkan perusahaan swasta campuran adalah perusahaan yang dimiliki bersama oleh warga negara dalam negeri dan warga negara asing atau badan hukum asing. Dalam membentuk sebuah perusahaan swasta, salah satu opsi yang dapat dipilih adalah dengan menggunakan bentuk kerjasama penanaman modal. Nah, dalam bentuk ini, modal yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengembangkan perusahaan berasal dari beberapa investor atau pemilik modal. Dalam praktiknya, kerjasama penanaman modal dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dan biasanya diatur dalam suatu perjanjian kerjasama yang berisi kesepakatan antara para pihak mengenai pembagian keuntungan, pengambilan keputusan atau kebijakan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Walaupun badan usaha milik swasta atau BUMS ini dimiliki oleh pihak swasta dan bukan pemerintah, tapi BUMS ini juga memiliki peran ya yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Nah, perannya itu yang pertama sebagai mitra BUMN. BUMS itu dapat berperan sebagai mitra atau kontraktor dari BUMN dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Dalam hal ini, BUMS dapat membantu BUMN dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah dan meningkatkan kinerja sektor industri teritorial atau nasional. Yang kedua, sebagai penambah produksi, BUMS dapat berkontribusi dalam peningkatan produksi nasional melalui kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa. BUMS juga dapat memanfaatkan sumber daya alam, manusia, modal untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Yang ketiga, sebagai pembuka kesempatan kerja, BUMS, badan usaha milik swasta. Yang namanya badan usaha itu pasti dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hal ini yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri nasional. Yang keempat, sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Nah, melalui kegiatan bisnisnya ini nih, hasil produksi kan dijual dan akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemilik modal dan juga kepada para buruh dan karyawan. Yang kelima, membantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan. Ya, chapter yang selanjutnya, kita kan pasti sudah saling mendengar, sudah sering mendengar tentang perusahaan perseorangan dan juga persekutuan firma. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yang perseorangan. Jadi, perusahaan perseorangan ini atau juga dikenal sebagai badan usaha perseorangan itu hanya dimiliki oleh satu orang saja. Dalam perusahaan ini, pemilik perusahaan juga menjadi pengusaha yang menjalankan operasional perusahaan tersebut. Dalam hal ini juga, pemilik perusahaan juga bertanggung jawab atas segala aspek operasional perusahaan, termasuk pengambilan keputusan strategis, pengaturan keuangan, pelaksanaan tugas-tugas harian, dan manajemen karyawan. Nah, jadi perusahaan perseorangan ini adalah hak sepenuhnya kepada pemiliknya saja ya. Ya, banyak sih keuntungan dan kelemahannya, nanti kita akan bahas di chapter berikutnya. Nah, yang selanjutnya ada persekutuan firma. Jadi persekutuan firma tuh adalah bentuk badan usaha yang kebalikan dari perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan persekutuan firma ini adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 atau lebih individu yang menjalankan usaha atas nama bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam persekutuan firma, setiap sekutu itu akan bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas atas semua kewajiban perusahaan. Hal ini berarti bahwa jika perusahaan mengalami kerugian atau terjerat hutang, para sekutu harus menanggung tanggung jawab tersebut dengan aset pribadi mereka. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk membentuk suatu persekutuan firma, para sekutu harus mempertimbangkan secara matang resiko dan manfaat, begitu pula dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama menjalankan perusahaan tersebut ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan firma, yaitu yang pertama, memiliki sistem pembagian kerja yang menjadikan pengelolaannya itu lebih profesional. Jadi setiap sekutu itu kan bertanggung jawab secara pribadi dan tidak terbatas ya. Jadi hal ini juga berarti bahwa perusahaan, jika mengalami perusahaan itu terjebak hutang ataupun messed up dalam pengelolaan manajemennya, itu berarti para sekutu itu juga harus bertanggung jawab. Maka dari itu di sini adanya sistem pembagian kerja. Jadi yang tergantung minat dan bakat dan pengalaman kerja dari setiap orang tersebut akan ditempatkan di mana kedepannya di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, keahlian yang dimiliki tiap anggota dapat menjadi faktor penentu untuk memilih pemimpinannya persekutuan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, berdasarkan minat dan bakat itu juga para sekutu ini, para orang-orang ini juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, untuk mencalonkan diri atau mencalonkan orang lain yang ada dalam sekutuan tersebut untuk menjadi pemimpin dalam persekutuannya. Nah, yang ketiga, perusahaan dimiliki oleh semua anggota firma dan dikelola bersama oleh anggota pula. Nah, salah satu keuntungan perusahaan firma adalah setiap anggota memiliki hak yang sama dalam kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Hal ini membuat keputusan yang diambil menjadi lebih akomodatif dan seluruh anggota bisa memiliki peran, dan dalam pengambilan keputusannya itu tidak ada intimidasi salah satu pihak. Nah, yang keempat, adanya akta notaris yang membuat perusahaan lebih mudah dalam meminjam modal.
persekutuan firma harus membuat perjanjian persekutuan yang sah dan disahkan oleh notaris. Nah, hal ini membuat perusahaan lebih mudah dalam meminjam modal dari pihak ketiga seperti bank atau investor. Selain itu, persekutuan firma juga lebih mudah dalam melakukan perubahan struktur perubahan perusahaan jika harus dilakukan. Kekurangan firma yang selanjutnya adalah yang pertama, tanggung jawab anggota termasuk pada harta pribadi. Nah, kelemahan dari firma ini nih, setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi dan tak terbatas atas seluruh kewajiban perusahaan termasuk hutang dan kerugian. Hal ini berarti jika perusahaan mengalami kerugian, maka orang tersebut yang ikut di dalamnya juga ikut bangkrut. Jadi anggota tuh harus sama-sama menanggung rugi untung yang terjadi dalam si perusahaan. Yang kedua, semua anggota harus menanggung akibat pelanggaran hukum satu anggota. Dalam persekutuan firma, setiap anggota wajib secara kolektif bertanggung jawab secara kolektif atas tindakan anggota lain dalam perusahaan. Karena jika satu anggota melakukan pelanggaran, maka yang lain pun akan kena. Yang ketiga, kerugian ditanggung bersama meskipun hanya disebabkan oleh satu anggota. Yang keempat, hak milik perusahaan tidak terpisah dari harta pribadi. Dalam persekutuan firma, hak milik perusahaan tidak terpisah dari harta pribadi anggota. Ini berarti maka jika anggota ingin keluar dari perusahaan, maka proses pengalihan hak milik perusahaan menjadi lebih rumit dan berpotensi menyebabkan konflik di antara anggotanya. Oleh karena itu, penting bagi kita, para persekutuan firma, untuk memahami dan memperhitungkan risiko yang terkait dengan tanggung jawab pribadi dan kolektif mereka. Sebelum membentuk persekutuan firma, anggota harus membuat perjanjian persekutuan yang jelas dan menyeluruh untuk menghindari masalah di kemudian hari. Karena persekutuan firma ini berbanding terbalik ya dengan perusahaan perseorangan, karena perusahaan perseorangan itu kerugiannya pun hanya ditanggung oleh dia sendiri, tidak diikut ditanggung oleh teman-temannya. Karena maka dari itu sebelum mendirikan perusahaan yang persekutuan seperti ini, lebih baik dibicarakan dulu bagaimana kebijakannya, mekanismenya dan lain-lain sesama anggota. Selanjutnya adalah CV atau persekutuan komanditer. Nah, ini adalah perseroan yang telah dibentuk dengan cara pinjaman dan didirikan antara beberapa perusahaan bersama-sama yang bertanggung jawab untuk bisnis dan satu orang atau lebih pemberi pinjaman. Sama seperti hal-hal lainnya, bentuk-bentuk perusahaan lainnya, CV ini juga memiliki kelemahannya. Keuntungannya itu, kita bahas dulu keuntungannya. Yang pertama, dapat mengumpulkan modal yang lebih besar. Yang kedua, manajemen perusahaan pun lebih besar. Karena pendirian CV itu lebih mudah dibandingkan PT. Yang ketiga, kelangsungan usaha itu lebih terjamin. Keempat, kelangsungan usaha itu dapat lebih nyaman ya dilaksanakan manajemennya. Yang selanjutnya adalah kekurangan CV. Yang pertama, persero pasif tidak turut dalam pengelolaan usaha dan hanya mempercayakan modal pada persero yang aktif. Yang kedua, tanggung jawab yang diemban oleh persero aktif bersifat tidak terbatas. Yang ketiga, jika perusahaan mengalami kebangkrutan, harta kekayaan persero aktif dapat disita. Yang keempat, modal yang sudah di-store sulit untuk ditarik kembali. Yang kelima, keuntungan pun dibagi rata antar anggota. Selanjutnya adalah perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas ini adalah bentuk badan usaha yang paling umum ya di Indonesia. PT, singkatannya PT, didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menyertakan modal sebagai modal dasar perseroan dan terbagi dalam bentuk saham. Nah, saham PT ini dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar modal, kecuali jika perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai perusahaan yang tertutup. Nah, perusahaan perseroan terbatas ini juga didasarkan oleh perjanjian ya, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya.
Nah, dalam PT, para pemilik saham atau pemegang saham tidak bertanggung jawab atas hutang perusahaan melampaui jumlah modal yang disetor. Sebagai gantinya, PT dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari para pemiliknya. Dalam pengelolaan sendiri, PT ini dipimpin oleh para direksi yang bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi perusahaan serta diawasi oleh namanya Dewan Komisaris. PT ini memiliki keuntungan dan kelemahan pastinya. Keuntungannya, kepemilikan saham itu kan terbagi-bagi sehingga resiko kepemilikannya itu menjadi lebih kecil. Nah, selain itu, PT memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar dengan cara menjual saham kepada publik atau namanya itu IPO, Initial Public Offering. Nah, namun PT ini jangan lupa dia juga mempunyai kekurangan, antara lain birokrasi yang cukup kompleks dalam proses pendiriannya dan pengurusannya, serta adanya kewajiban untuk membayar pajak dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, PT juga harus mematuhi peraturan negara dan ketentuan yang berlaku dalam hukum perusahaan, badan usaha. Yang selanjutnya kita masuk ke Chapter usaha negara atau juga koperasi. Tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Tujuan dibentuknya tata usaha negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antar pemerintah dan warga negaranya. Yang selanjutnya adalah koperasi. Koperasi yang dimaksud dapat berupa koperasi simpan pinjam yang dapat dimanfaatkan sebagai modal. Nah, dengan adanya koperasi ini dapat membantu anggota untuk mengelola keuangan agar lebih terkendali dari sifat konsumtif. Nah, sekarang kita sampai di bagian kesimpulan. Dalam dunia bisnis itu terdapat berbagai jenis badan usaha yang dapat dipilih oleh pengusaha untuk menjalankan usahanya. Di Indonesia terdapat beberapa jenis badan usaha seperti BUMN, BUMD, BUMS. Sedangkan dalam BUMS sendiri terdapat beberapa jenis perusahaan seperti perusahaan perseorangan, persekutuan firma, CV, dan PT. Masing-masing jenis badan usaha tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga penting bagi pengusaha itu untuk memilih jenis badan usaha yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usahanya. Dalam memilih jenis badan usaha, faktor yang perlu diperhatikan adalah skala usaha, sumber modal, tanggung jawab hukum, dan kebutuhan pengelolaan. Dalam memilih jenis badan usaha juga penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti kemudahan dalam pendirian, pengurusan, serta kewajiban dan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota. Kalau perusahaan persekutuan, kalau perusahaan sendiri ditanggung sendiri. Nah, dalam hal ini perlu dipahami bahwa setiap jenis perusahaan itu memiliki persyaratan dan ketentuan berbeda-beda. Nah, jadi kesimpulannya, pemilihan jenis badan usaha yang tepat dapat membantu pengusaha untuk memaksimalkan potensi usahanya dan mengurangi risiko kerugian. Oleh karena itu, sebelum memulai usaha, sangat penting bagi pengusaha untuk mempertimbangkan matang-matang jenis badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan kondisi usahanya, dan juga paling sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.